Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kita jumpa lagi di channel ini, channel belajar dan berbagi. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu plus sekolah hebat dimanapun Anda berada. Berbagi informasi tentang bukti dukung dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di e-kinerja platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Ya, Bapak dan Ibu kepala sekolah, sekarang saya sudah masuk ke dalam kinerja platform Merdeka Mengajar. Saya masuk melalui akun kepala sekolah. Karena yang akan saya bahas sekarang adalah tentang bukti dukung dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Saya buka pengelolaan kinerja kepala sekolah. Setelah sampai di beranda ini, maka kita klik kepala sekolah menuju ke sebagai pejabat penilai kepala sekolah. Setelah itu, kita klik lakukan penilaian. Akan masuk pada kumpulkan dokumen. Unggah dokumen yang berkaitan dengan satuan pendidikan Anda. Dokumen-dokumen apakah yang ada dan harus kita siapkan, kemudian kita upload, kita lihat dikumpulkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke tampilan halaman beranda ini. Di sini dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah sudah ada perintah untuk mengumpulkan dokumen. Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian, ketika kemarin pada bulan Januari dan Februari, kumpulkan dokumen ini masih 2, yaitu hanya ada kita disuruh mengumpulkan dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Tetapi di tampilan yang baru ini sudah ada 5, berarti sudah bertambah 3. Pertama, dokumen KOSP. Yang kedua, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Ketiga, dokumen laporan satuan pendidikan. Keempat, dokumen kehadiran kelas. Yang kelima, dokumen surat penugasan. Di dalam tampilan ini seharusnya yang itu semuanya adalah tombol hitam, mulai dari dokumen pertama, 2, 3, 4, 5. Karena saya sudah mengupload beberapa dokumen, maka ini dari tombol hitam bertuliskan unggah, sekarang sudah putih semua bertuliskan cek. Sudah berganti dari unggah ke cek. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk membahas tentang bukti fisik dokumen-dokumen 1 sampai 5 ini, saya menggunakan 2 dasar. Pertama, saya menggunakan Peraturan Dirjen GTK nomor 7607-B.B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang kedua, saya menggunakan pusatinformasiguru.go.id yang ada di laman kemdikbud.go.id ini. Saya klik, kemudian kita ketikkan dokumen bukti dukung pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ya, kita sudah masuk. Setelah itu kita klik tentang bukti dukung dalam pengelolaan kinerja guru oleh kepala sekolah. Nah, ini Bapak dan Ibu kepala sekolah, dasar kedua setelah Perdirjen GTK ini tentang juknis guru dan kepala sekolah. Yang kedua, saya menggunakan dokumen yang ada di pusatinformasiguru.go.id yang ada di dalam Merdeka Mengajar ini.
Dua sumber ini sudah saya buatkan tabel untuk memudahkan menentukan bukti fisik yang harus dikumpulkan di dalam dokumen KOSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dokumen kehadiran kelas, dan surat penugasan. Kedua juknis ini, petunjuk ini saya satukan menjadi tabel berikut. Pertama, dokumen KOSP. Di dalam Perdirjan GTK nomor 767 ini 2023 dijelaskan dalam 7.2 bukti dukung RHK kepala sekolah yang berhubungan dengan dokumen nomor 1 ditunjukkan oleh nomor 5, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, seperti ini. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ya, persis. Kemudian di sana disebutkan juga dokumennya berupa dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kita melihat di info guru, di dokumen nomor 1 juga menyebutkan bahwa dokumen dari dokumen yang harus diunggah, dokumen nomor 1 ini adalah juga merupakan kurikulum operasional sekolah. Jadi sama antara Perdirjan GTK dan Pusat Informasi Guru di laman kementerian ini sama isinya, yaitu sama-sama berisi dokumen KOSP. Kita unggah, masukkan. Ketika sudah masuk maka tombol unggah berganti menjadi cek. Nomor 1 sudah kita masukkan. Yang kedua tentang dokumen perencanaan satuan pendidikan. Dokumen perencanaan satuan pendidikan menurut Perdirjan GTK adalah tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Sedangkan bukti fisiknya berupa RKJM, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja sekolah, rencana kerja anggaran sekolah. Kita lihat di poin nomor 2. Nah, ini tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Bukti fisiknya berupa RKJM, RKS, dan RKAS. Sedangkan di Pusat Informasi Guru dijelaskan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 47 tahun 2003 tentang standar pengelolaan pendidikan PAUD SD SMP. Yang dimaksud dengan perencanaan kegiatan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan. Rencana kerja satuan pendidikan disebutkan terdiri dari RKT, rencana kerja tahunan, RKJM, rencana kerja jangka menengah, dan kemudian disimpulkan di dalamnya bahwa untuk konteks pengelolaan kinerja kepala sekolah, dokumen perencanaan satuan pendidikan yang diunggah adalah dokumen rencana kerja jangka pendek atau biasa disebut dengan rencana kerja tahunan sekolah atau disebut dengan RKT 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, di dokumen yang kedua ini atau di sini dokumen yang kedua isinya adalah rencana kerja tahunan sekolah atau disebut dengan RKT. Ini punya saya RKJM, saya ubah saja. Cara ngubahnya, saya mau ngubah ke RKT, edit, kemudian cari letak, kita menyimpan dokumen-dokumen perencanaan. Nah, ini RKT saya masukkan, open. Ini lihat RKJM akan berubah menjadi RKT. Nah, ini sudah berhasil berubah. Jadi cara mengubahnya
adalah dengan cara ketik atau klik tombol edit. Maka akan diarahkan untuk masuk dan mencari di manakah tempat kita menyimpan dokumen yang dimaksud. Kemudian dokumen yang ketiga adalah laporan satuan pendidikan. Menurut Dirjen GTK, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Dokumennya berupa laporan pelaksanaan rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Jadi menurut Dirjen GTK ada dua di dokumen yang ketiga ini isinya. Pertama adalah RKS dan yang kedua adalah RKAS. Sedangkan menurut Pusat Informasi Guru, di dalam dokumen laporan satuan pendidikan di bagian ketiga ini berisi tentang berisi dan keterangannya. Dokumen laporan satuan pendidikan adalah dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 2023. Jadi bukti fisiknya berupa laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah atau disebut dengan RKAS tahun anggaran 2023. Jadi ada perbedaan antara Dirjen GTK yang menyebutkan bukti dokumen di dokumen yang ketiga ini dalam dokumen laporan satuan pendidikan. Kalau Dirjen GTK menyebutkan RKS dan RKS, kalau di Pusat Informasi Guru hanya satu, yaitu RKS saja. Jadi dalam dokumen yang ketiga kita akan memasukkan RKS, laporan RKS. Kita klik edit, kita cari lagi. Nah ini, oke, sudah masuk yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang dokumen kehadiran kelas. Menurut Perdirjen yang ada pada dokumen 4, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Dokumennya berupa rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah. Sedangkan menurut Pusat Informasi Guru, rangkuman kehadiran guru dijelaskan merupakan hal yang sama dengan dokumen rekapitulasi kehadiran bulanan. Baik kepala sekolah, guru dan PTK. Jadi yang diunggah bukan daftar hadir, namun rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan itu. Kita lihat, ini perbedaannya adalah di dokumen yang ketiga, yaitu dokumen kehadiran kelas. Menurut Perdirjen, dokumennya berupa rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh KS. Sedangkan di Pusat Informasi Guru merupakan rekap absen kehadiran KS, guru, dan PTK. Jadi ini merupakan rekap, ini rangkuman kehadiran guru, sama-sama rekap, rangkuman dan rekap itu sama. Hanya bedanya rangkuman kehadiran guru saja. Kalau di Perdirjen ini rangkuman kehadiran guru yang disusun oleh kepala sekolah, sedangkan di Pusat Informasi Guru rekap absen kehadiran KS dan guru. Di BMM-nya dokumen kehadiran kelas. Kalau kita melihat judulnya, dokumen kehadiran kelas, artinya bahwa kalau kelas itu berarti apa yang ada, semua yang ada dalam kelas adalah guru dan siswa.
Jadi dokumen kehadirannya merupakan rekapitulasi dari kehadiran guru dan siswa yang ada di dalam kelas itu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi, yang dimasukkan dalam dokumen ini merupakan rekap kehadiran guru dan siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 selama 6 bulan. Kemudian disatukan dalam bentuk PDF, lalu diunggah ke dalam ke dalam tombol unggah ini, ke dalam dokumen kehadiran kelas. Kemudian surat penugasan. Menurut Dirjen GTK, terkelolanya penugasan guru dan PTK untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dokumen bukti fisiknya berupa surat keputusan atau surat tugas untuk penugasan guru. Ini jadi untuk penugasan guru. Sedangkan di pusatinformasiguru.go.id dijelaskan bahwa bukti dukung yang diunggah adalah SK pengangkatan kepala sekolah. Kalau di Perdirjen GTK adalah surat keputusan tugas guru, penugasan guru, atau disebut dengan SKBM, sedangkan di sini adalah SK pengangkatan kepala sekolah. Kalau melihat dari judulnya SK penugasan dan ini adalah dikerjakan oleh sekolah, akan diupload dan diunggah sebagai dokumennya adalah SK pengangkatan kepala sekolah. Bapak dan Ibu kepala sekolah sekalian, mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini merupakan informasi yang berguna, dan apabila berguna maka mohon bantu channel saya dengan cara subscribe dan mengklik lonceng notifikasinya, sehingga ketika saya mengupload video-video terbaru, Bapak dan Ibu sekalian akan juga menerima notifikasi dan akan bisa melihat video-video terbaru yang saya upload kembali. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.